Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogdania Tinara Handani. Saya akan menerangkan tentang haid, nifas, dan wiladah. Nah, di sini saya akan membahas pertama-tama yaitu tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh sesuatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Jadi haid itu adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita. Dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar di mana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian. Nah, wanita yang haid ini tidak diperbolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun, ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung. Boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad, dan lain-lain. Berzikir dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Jadi di sini ada batasan haid, yaitu batas haid maksimal adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu adalah darah istihadah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan sholat. Berhentinya haid yaitu indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dapat mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan sholat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut, dan umumnya disertai rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Jadi batasan nifas itu jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian sholat, dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada beberapa ulama yang berpendapat pada tidak ada batasan maksimal masa haid. Bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang sahih dan jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Pada umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut dengan darah penyakit. Imam Nawawi rahimahullah
adalah seorang muslim mengatakan bahwa istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar, seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama dengan seperti wanita yang suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.